Halo rekan-rekan guru penggerak, fasilitator, dan pengajar praktik yang saya hormati. Nama saya Sakiyah Ani, dari Kabupaten Tegal. Saya sangat bersyukur dapat mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 11 ini. Pada refleksi di mingguan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh dari modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan, dapat membantu mengorganisir dan menyampaikan pengalaman pembelajaran secara sistematis dan efektif. Penjelasan model refleksi 4P. 1. Peristiwa mengidentifikasi dan menggambarkan peristiwa atau pengalaman yang signifikan yang telah dialami. 2. Perasaan. Mengeksplorasi emosi, pikiran, dan respons pribadi yang muncul selama atau setelah peristiwa tersebut. 3. Pembelajaran. Mencari dan mengevaluasi pelajaran atau wawasan yang diperoleh dari peristiwa tersebut, serta bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. 4. Penerapan. Merencanakan langkah-langkah konkret untuk menerapkan pembelajaran tersebut dalam praktek sehari-hari atau dalam situasi yang serupa di masa depan. Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak merupakan peran kunci dalam transformasi pendidikan menuju keberpihakan pada siswa, inovasi, dan kolaborasi di dalam kelas dan komunitas pendidikan. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pemimpin yang memotivasi dan menginspirasi, membangun lingkungan belajar yang inklusif, serta mendorong pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa. Dengan nilai-nilai seperti refleksi, kemandirian, dan keberanian untuk menciptakan perubahan, guru penggerak menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam pendidikan. Peristiwa. Saya akan memulai dengan menceritakan sebuah peristiwa yang saya alami. Dalam perjalanan mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 2 minggu terakhir, saya telah mengikuti serangkaian kegiatan dan pembelajaran dalam modul 1.2 yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya berpartisipasi dalam diskusi kelompok, webinar, dan sesi refleksi individu. Salah satu peristiwa penting adalah saat saya melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan CGP kelas 11.464 untuk merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Kami mencoba menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek (PBL) yang melibatkan siswa dalam proyek nyata di lingkungan sekolah. Perasaan. Saat mengingat kembali peristiwa tersebut, berbagai perasaan muncul dalam benak saya. Saya merasakan campuran emosi. Di satu sisi, saya merasa antusias dan bersemangat untuk menerapkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sisi lain, saya juga merasa sedikit cemas dan ragu tentang bagaimana siswa dan rekan-rekan saya akan menerima perubahan ini. Kekhawatiran ini muncul terutama karena metode PBL memerlukan pertimbangan khusus terkait kemampuan finansial sekolah dan siswa. PBL seringkali membutuhkan sumber daya tambahan seperti bahan proyek, alat-alat pendukung, serta mungkin juga perjalanan lapangan yang dapat menimbulkan biaya. Hal ini membuat saya khawatir apakah sekolah kami mampu menyediakan semua kebutuhan tersebut tanpa membebani siswa dan orang tua mereka. Pembelajaran. Dari peristiwa ini, saya mendapatkan beberapa pembelajaran penting yang telah mempengaruhi pandangan dan pendekatan saya dalam mengajar serta berinteraksi dengan siswa. Saya belajar bahwa kolaborasi dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan pendidikan. Saya juga menyadari bahwa inovasi dalam pembelajaran memerlukan keberanian untuk mencoba hal baru dan kesabaran dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Lebih jauh lagi, saya memahami pentingnya nilai keberpihakan pada siswa, di mana kita harus selalu memprioritaskan kebutuhan dan potensi mereka dalam setiap keputusan yang diambil mereka. Perencanaan. Sebagai langkah awal dalam merencanakan masa depan, saya ingin berbagi beberapa ide dan strategi yang saya yakini akan membawa perubahan positif. Kedepannya, saya berencana untuk terus menerapkan metode PBL dalam beberapa mata pelajaran lainnya, dengan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari siswa dan rekan kerja.
Saya juga akan lebih aktif dalam mengajak rekan-rekan guru lain untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan diskusi mengenai metode pembelajaran inovatif. Selain itu, saya akan mempraktikkan pendekatan